Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah yang di surganya Allah. Amin. Wajah-wajah yang insya Allah diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid serta jajaran, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para jemaah hadirin dan hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah ta'zim saya kepada semuanya. Semoga Allah senantiasa meridhai kita, Allah berkahi kita, dan Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang diridhai Allah dan di akhirat di surganya Allah. Kita sering mendengar kata sihir. Sihir ini sejak dahulu sudah ada. Ulama menjelaskan bahwa tidak ada penjelasan tepat dari Allah atau Nabi kapan permulaan sihir. Tapi kita tahu bahwa di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman sudah ada. Apalagi sesudah wafat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau wafat di mokatnya dan para jin itu mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat berat. Kemudian mereka, Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri. Dikatakan sudah puluhan tahun sampai pegang tongkat. Pada saat ketika tongkatnya dimakan rayap, hancur dan jatuh Nabi Sulaiman. Maka jin kalau sudah terlihat baik, mereka tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sihir itu sudah ada di zaman Nabi Musa. Dan belakangan ini sangat viral sekali, apalagi dukun santri itu luar biasa. Dan memang kita harus mengetahui bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Tadi dibacakan oleh saya di rakaat pertama, kemudian dibacakan juga oleh qari kita tadi kalau salah, ya, wa tabarra'at syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru, dan seterusnya sampai Allah berfirman wa ma bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan saya menulis buku namanya Berobat dengan Ruqyah. Kenapa saya menulis buku ini? Karena mengetahui sesuatu lebih bagus daripada tidak mengetahuinya. Itu buku itu sekitar 200 halaman, 264. Saya menjelaskan secara detail keyakinan kita, akidah kita terhadap jin, terhadap bangsa jin. Dan mereka itu adalah makhluk Allah, tapi kita di Indonesia kadang-kadang berlebihan, menempatkan mereka itu seolah itu makhluk menakut-nakuti kita terus. Padahal jin itu lebih takut kepada manusia. Kan kita tahu pernah ada jin yang mencuri kurma sedekah dari Abu Hurairah. Pada saat ditangkap Abu Hurairah, dia lompat lari. Kemudian pernah ditangkap, kata jin tersebut, biarkan aku pergi dan aku akan ajari kamu sebuah amalan. Baca ayat kursi sebelum tidur, nanti malaikat menjagamu sampai pagi hari. Ketika Sayyidina Abu Hurairah menceritakan ke Nabi, kata Nabi apa? Sadaqaka wa huwa kadhub. Benar apa yang dia sampaikan, tapi dia tetap berdusta. Ketika kita meruqyah Al-Quran, saya tidak boleh percaya dengan omongan jin, ocehannya. Tidak boleh percaya. Dia bilang apa? Yang bikin sihir buat dia omnya, tantenya. Karena dia mau ada domba antara manusia, merusakkan hubungan. Maka saya selalu kalau meruqyah orang, tidak boleh jin itu menyebut nama orang yang buat sihir, walaupun dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Karena bisa
membuat kerusuhan. Dan inilah maunya jin. Dan kita harus tahu bahwa jin ini adalah orang yang berdusta. Jin itu makhluk Allah. Mereka ada kata orang tapi nggak kelihatan. Tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Aliran listrik, lihat. Kan kita lihat aliran listrik, tapi pada saat lampu menyala, berarti itu sudah jalan roh yang di dalam tubuh kita. Dan jin itu sudah diberi taklif beban oleh Allah. Artinya apa? Mereka itu wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, haji, dan lain sebagainya. Persis kayak orang Islam, kayak manusia. Dan kalau kita membedakan apa bedanya antara jin dan syaitan, Imam Ar-Razi ketika menjelaskan dalam surat Al-Hijr tentang perbedaan antara jin dan syaitan, kata beliau, jin itu adalah induknya. Kalau dia durhaka, itu disebut syaitan. Maka yang baik disebut jin, yang durhaka disebut syaitan. Syaitan itu kita selalu berlindung kepada Allah darinya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan itu asal dari kata syaitana, ay jauh dari rahmat Allah. Tidak disukai keberadaannya di bumi, maka kita mencari waswas dan panas. Pada saat dia bisikin kita langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia bersekutu. Maka disebut khannas, panas itu bersekutu. Jin itu disebut jin karena tertutup, tidak nampak seperti janin di dalam rahim ibunya. Maka disebut janin. Kenapa? Tidak nampak, tidak kelihatan. Pada saat sekarang ini banyak sekali orang-orang melakukan ritual-ritual. Ada orang yang benar melakukan ritual itu, ada orang yang tidak, bohongan, ngerjain kita, mencari harta dari kita. Maka kadang-kadang online itu di website atau di Google itu banyak dukun santet itu, silakan hubungi nomor ini, tidak perlu datang kepada kami, coba kirim foto sasaran dan kami akan menangani. Dan dia ada cara-cara sendiri. Dia pelan-pelan menarik uang kita. Dia minta uang 600.000 karena pernah kita uji coba dengan dukun santet itu. Teman-teman melakukan uji coba. Kita nanya beliau, bisa nggak santet orang? Dia bilang bisa. Itu santet apa? Lumpuh, meninggal, atau sakit, atau ditabrak, dan lain sebagainya. Itu dia ada bagian-bagiannya. Akhirnya dia bilang, coba transfer 600.000. Saya mau beli alat-alat untuk ritual. Habis kirim 600.000, dia bilang minta lagi 1 juta sekian. Habis itu dia bilang lagi apa? Karena jin itu minta tumbal, maka tidak bisa kita pakai manusia, biasa pakai darah manusia. Maka dia alihkan ke binatang, burung, ayam, dan lain sebagainya, kambing, dan lain sebagainya. Maka mulai dari situ dia menggunakan darah daripada binatang tersebut. Nanti saya juga jelaskan sebagian daripada bagaimana seorang dukun menghadirkan jin. Tapi saya akan membahas secara ringkas biar nanti tiba-tiba ada yang dicoba bisa bahaya nanti. Saya akan hilangkan hal-hal yang paling utama di situ. Saya akan jelaskan gambaran secara keseluruhan. Tapi dari mana saya bisa tahu orang yang ada di depan saya ini ruqyah beneran atau dukun? Sekarang kan tidak bisa membedakan antara kiai dan dukun karena penampilannya sama. Pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, ngomongnya Masya Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui ini yang di depan saya ini bukan ruqyah? Bagaimana saya bisa tahu ini yang di depan saya ini orang dukun? Saya akan kasih tahu ciri-cirinya. Di dalam buku saya berubah dengan ruqyah, panduan ruqyah syar'iyyah itu lebih tinggi. Maka kenapa saya bikin buku itu? Saya berharap masyarakat Indonesia tidak usah kemana-mana, bisa meruqyah diri sendiri. Dan ruqyah mandiri itu lebih disunahkan daripada kita diruqyah orang, karena kita tidak bisa membedakan antara yang benar atau yang salah. Kemarin ada perempuan, kita ada konsil di Medan, ada seorang perempuan dikerjain dukun
sampai makan ada salah satu bunga itu dimakan sama perempuan. Kemanapun dia berada, lihat bunga itu langsung dimakan. Nauzubillah. Maka kerusakan yang sangat-sangat besar. Bagaimana saya tahu ketika saya datang ini dukun apa bukan? Apa ini bukan ruqyah? Yang pertama, menanyakan nama ibu pasien. Kalau antum mau berobat, dia nanya nama ibu siapa? Yakin dia dukun, bukan ruqyah. Yang kedua, meminta salah satu dari beberapa benda bekas yang dipakai si pasien, baik itu baju, topi, sapu tangan, atau kaos yang masih ada keringatnya. Kenapa? Karena dia menggunakan itu untuk membaca mantra-mantra untuk menuju ke sasarannya. Kemudian yang ketiga, terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Dia tidak menyebut nama Allah, dan terkadang darah binatang sembelihan itu dioleskan pada beberapa tempat penyakit yang dirasakan oleh pasien. Kalau dia sampai menyembelih binatang, mengambil darahnya, dioleskan ke bagian yang sakit, yakin dia seorang pembunuh. Kemudian dia melempar binatang tersebut ke tempat-tempat tertentu. Habis dipakai darahnya, dibuang ke tempat-tempat yang diminta oleh jin. Kemudian penulisan mantra-mantra tertentu. Seperti ini, kalau kita buka, ya banyak sekali kita temukan. Kemarin saya sama Ustaz Muhammad Faizal, meruqyah hampir 300 orang di Islamic Center Bekasi. Baru saya belum kajian, baru duduk assalamualaikum, lompat-lompat semua. Nggak jadi kajian, langsung saya baca. Oh, ibu-ibu, masya Allah. Jamaah yang laki-laki kan ada tabir gitu. Kaum laki-laki senang bahagia. Apa ini? Macam kan? Seperti itu nggak boleh direkam, karena kalau disebutkan itu aib. Karena sesuatu yang tidak baik. Maka saya kalau melakukan ruqyah, nanti mungkin akan praktikkan ruqyah sebentar di sini. Ya, nanti yang ada yang lompat, nggak usah pikirin, biarin anak yang ngurus. Ya, dan jangan diri kanan kiri, biarin. Maka ini yang ciri-ciri seorang guru. Terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu, kemudian diuriskan ke bagian yang sakit, kemudian dibuang. Penulisan mantra itu seperti apa? Huruf terputus, alif, lam, mim, nun, atau angka-angka dalam bahasa Arab, 2, 3, tapi dalam bahasa Arab. Sampai ada ibu-ibu pernah punya uang 100.000, dibilang sama dukun biar ibu uangnya banyak, diambilin uang 100.000, sayang sekali, dicoret-coret sama dia. Jadi nggak bisa dipakai, 100.000 itu jadi nggak dipakai, jadi dibuang. Yang lebih lucu, ada yang kemarin bawa mantra-mantra itu luar biasa. Maka di Mesir sama kayak Indonesia, tapi berbedaan. Ada perbedaan sedikit. Membaca jimat-jimat dan mantra-mantra yang tidak dapat dipahami. Dia ngomong bahasa antum sendiri nggak ngerti. Kemudian memberi suatu pembatas yang terdiri dari 4 bersegi, ya, segini gitu, kepada pasien yang di dalamnya terdapat huruf-huruf atau angka-angka. Dia dibuat seperti kotak, kemudian dibikin garis-garis, ada huruf alif, lam di dalam kotak tersebut. Maka di situ dia menggunakan mantra-mantra tersebut. Kemudian dia menyuruh pasien untuk mengurung diri dari orang-orang untuk waktu tertentu di suatu ruangan yang tidak dimasuki sinar matahari. Wah, itu berarti dukun. Sedangkan kita tidak boleh menyuruh orang menasihkan diri karena dia harus keluar sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Terkadang si penyihir itu menyuruh pasien untuk tidak menyium air untuk waktu tertentu. Loh, kenapa? Karena kalau dia tidak menyentuh air berhari-hari, berarti dia tidak sholat. Kalau dia junub, dia tidak bisa mandi. Jadi dia dalam kondisi najis, dalam keadaan tidak suci. Dan di situ dia bisa memanfaatkan orang tersebut. Dan
dan memberi beberapa hal pada pasien untuk ditimbun di dalam tanah, dikasih mantra-mantra atau kertas atau minyak atau apa wangi yang dimasukkan ditanam di tanah. Memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar dan mengeluarkan asap. Ya, itu dia ada pasien atau kertas-kertas yang dibakar kemudian dihirup sama dia, karena di situ dia akan bisa mendatangkan jin. Bergumam kami dengan kata-kata yang tidak dipahami. Si penyihir itu menuliskan untuk pasien beberapa huruf terputus di sebuah kertas jimat yang disebut jimat, atau di kertas atau kain putih, sehingga orang tersebut membakarnya atau membawanya kemana-mana. Lalu menyuruh pasien memasukkan kertas tersebut atau kain tersebut di dalam air, kemudian airnya diminum. Bagaimana si tukang sihir itu menghadirkan jin? Itu yang lebih seram lagi. Ya, saya jelaskan secara ringkas, nanti takut ada yang penasaran lagi. Ya, besok tiba-tiba masuk kamar, luar biasa nanti ada hal-hal. Yang pertama, seorang dukun mendatangkan jin itu ada cara pertama itu yang paling luar biasa. Cara iqsad. Iqsad itu bersumpah atas nama jin dan syaitan. Tukang sihir akan masuk ke ruangan yang gelap, lalu menyalakan api, dan kemudian di atas api itu diletakkan semacam dupa sesuai dengan sasarannya. Kalau dia ingin memisahkan dua orang, suami istri atau dua orang, dia menggunakan dupa itu yang baunya tidak sedap, karena untuk kebencian dan permusuhan. Tapi kalau untuk mempertemukan dua orang atau disebut pelet gitu, itu dia pakai wangi yang bagus, baunya harum. Kemudian ketika dia mempertemukan cinta atau melepaskan ikatan yang menghalangi suami mencampuri istrinya atau untuk menghilangkan sihir, maka dia akan meletakkan dupa yang mempunyai bau yang wangi. Dia ingin mempertemukan seorang suami istri berantem terus, akhirnya dia pakai wangi yang bagus, nanti dipertemukan. Tapi kalau dia tidak ingin memisahkan antara suami istri, tiba-tiba berantem terus sampai minta cerai, itu berarti dia menggunakan bau yang tidak sedap. Kemudian yang kedua, cara adab memotong hewan atau sembelihan. Tukang sihir akan membawa burung atau ayam atau merpati atau yang lainnya dengan ciri-ciri tertentu sesuai dengan permintaan jin. Hewan tersebut adalah berwarna hitam pekat. Jin itu suka dengan warna hitam, ya. Maka dia menggunakan hewan yang warna tertentu. Kan di Indonesia itu ada ayam warnanya hitam pekat kan. Nah, itu dia menggunakan kadang-kadang ayam seperti itu dengan warna tersebut. Dengan apa? Karena jin lebih menyukai warna hitam. Kemudian dia akan menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah atasnya. Terkadang si penderita akan diurusi darah binatang tersebut. Selanjutnya akan dia melempar binatang tersebut sesudah disembelih dan menyebut nama jin, akan dibuang ke tempat-tempat tertentu yang diminta juga oleh jin. Kemudian berikutnya cara sufriyah melakukan kenistaan. Itu yang lebih mengerikan. Tukang sihir, semoga Allah melaknatnya, secara terus-menerus meletakkan mushaf di kedua kakinya. Dia pakai mushaf itu dibelah dua, dia pakai di kakinya, nauzubillah. Dalam posisi seperti sepatu, kemudian dengan posisi Al-Quran seperti itu, si penyihir itu akan masuk WC, lalu mulai membaca mantra-mantra di dalam WC. Selanjutnya keluar lagi dan duduk di sebuah ruangan. Setelah itu dia akan menyuruh jin untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Maka dia kufur dulu, nauzubillah. Maka jin pun akan segera mentaatinya dan menjalankan semua perintahnya, nauzubillah. Maka kalau jin itu orang dia pakai Quran di dalam kaki seperti sepatu atau sandal, kemudian dia menggunakannya dan masuk WC dan membaca mantra-mantra. Selesai dia baca, dia keluar ke ruangan yang gelap.
kemudian dia memanggil jin agar dia memenuhi permintaannya. Ayo, saya mau kamu lakukan ini dan itu. Lalu jin akan melaksanakan perintahnya. Kenapa? Karena dia sudah kafir. Dan itulah maunya jin. Cara najasa, menulis ayat-ayat Al-Quran dengan benda najis. Seorang penyihir akan menulis salah satu surat dalam Al-Quran dengan menggunakan darah haid wanita. Itu kan darah haid itu najis. Dia gunakan menulis surat tertentu dengan menggunakan darah haid atau benda-benda najis lainnya, dan setelah itu membaca mantra hingga jin muncul. Jin muncul itu nggak harus muncul, bisa ada suara, bisa dalam bentuk binatang atau burung dan lain sebagainya. Itu ada caranya masing-masing. Untuk selanjutnya dia perintahkan apa saja yang dia kehendaki. Kemudian cara berikutnya adalah cara tangkis, menulis ayat-ayat Al-Quran secara terbalik. Menulis salah satu surat Al-Quran dengan huruf terpisah dan terbalik. Ya. Akhirnya tukang sihir tersebut menulis dengan ayat Al-Quran atau surat dengan terbalik. Maka pada saat itu dia akan memanggil jin untuk hadir dan melakukan apa saja yang diinginkan. Kemudian berikutnya seorang dukun menghadirkan jin dengan atar. Atar itu memanfaatkan benda bekas pakai. Contoh, kita mau disihir oleh orang. Dia ambil peci kita yang masih ada bau keringat yang belum dicuci, atau pakaian dalam yang masih ada bau keringat. Kemudian dia gunakan ini dengan membuat mantra-mantra atau sihir untuk orang tersebut. Maka coba perhatikan, ini dengan cara-cara seperti itu, tukang sihir bayangkan bisa menghadirkan jin demikian. Bagaimana penangkal sihir itu? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jaga sholat 5 waktu. Dengan antum menjaga sholat 5 waktu, insya Allah selalu terjaga. Seperti orang yang sholat subuh berjamaah, dia berada dalam lindungan Allah. Kemudian berikutnya menjaga wudu kemanapun kita pergi. Karena dengan kita menjaga wudu itu tanda orang beriman. Dan insya Allah dengan wudu akan selalu kita terjaga. Kemudian baca zikir pagi dan petang. Ada orang bilang saya baca Al-Ma'thurat Syekh Hasan Al-Banna. Boleh. Tapi Al-Ma'thurat itu kurang lengkap. Yang lengkap zikir pagi dan petang. Dalam kitab namanya Hisnul Muslim, Dr. Sa'id bin Ali bin Wafad Ahmad. Kita bisa baca zikir pagi dan petang. Insya Allah kita selalu terjaga. Kemudian agar kita tidak terkena sihir, makan kurma ajwa 7 butir setiap pagi sebelum makan dan minum. Tidak terkena sihir dan racun. Itulah janji Rasulullah. Kurma ajwa itu kurma kecil hitam. Itu kurma ajwa. Maka kalau kita punya orang yang kerasukan, coba kasih makan kurma ajwa, pasti dia muntah-muntah terus. Baru makan 1-2 langsung muntah. Kenapa? Karena itu nakal sihir. Itu dengan kurma ajwa. Terus bagaimana cara kita menangkal sihir juga? Dengan mandi dan minum menggunakan daun bidara. Daun bidara yang ditumbuk 7 lembar, kemudian dimasukkan dalam air, kemudian digunakan untuk minum dan dibacakan ayat tertentu, atau boleh baca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang kita bisa lakukan. Nggak harus minta mohon kepada ustaz dan lain. Bisa Anda lakukan. Kemudian daun bidara tersebut Anda minum dan mandi di luar kamar mandi. Kenapa? Guyuran saja. Karena daun bidara itu dibacakan ayat Quran. Kalau dipakai di WC atau mandi di kamar mandi, itu khawatir itu kan ayat Quran. Jadi ulama bilang boleh dalam kondisi darurat, tidak punya tempat di rumah untuk bisa kita mandi atau guyuran saja. Boleh di kamar mandi pada saat tertentu atau pada saat darurat. Kemudian para jemaah yang berkata Allah, kalau masuk ke tempat yang Anda curiga kepada mereka, jangan, contoh Anda masuk ke rumah orang
akun ini dibuat diguna-guna. Jangan bilang sama mereka, oh kami bikinin teh apa kopi, nggak usah. Minta air putih. Kenapa? Karena air putih itu kalau dia buat sihir kelihatan. Tapi kalau di dalam teh atau kopi itu tidak kelihatan kalau dia buat sihir. Maka pada saat kita curiga di satu tempat, minum minta air putih aja. Kenapa? Dia tidak bisa macam-macam karena air putih itu murni. Dia tidak bisa buat apa-apa sehingga orang tersebut, ya, orang tersebut bisa mengetahui ada sesuatu yang aneh apa tidak. Itu dalam air putih. Itulah secara ringkas seputar sihir dan lain sebagainya. Saya akan mulai membaca beberapa ayat ruqyah. Bisa kalian mendengarkan dengan seksama, dan kalau ada yang muntah bisa diambil plastik, ya. Kalau ada plastik itu, ada plastik. Nah, jangan lirikan kiri ya. Siapa yang akan berubah jadi ular? Ya, simpan aja plastiknya, nanti kalau ada yang muntah baru dibagikan. Simpan aja dulu. Simpan aja dulu Bapak. Nanti kalau ada yang muntah langsung dimasukin ke alat yang di dalam plastik. Coba didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakayn wa ma unzila 'ala al-malakayn bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا
العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبصره إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شعاع من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان عاشق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Ada yang merasa panas? Angkat tangan. Dia merasa panas atau pusing, dadanya sesak. Nah, biasanya ruqyah masalah ini kadang-kadang kurang efektif karena banyak orang jadi kurang fokus. Maka ruqyah per orang itu lebih tepat dan lebih bagus. Tapi kadang-kadang ya orang jin itu gengsi tidak mau kelihatan pada saat dia jaga image juga kok. Jin itu jaga image juga. Ya, takut namanya dijelekkan di antara bangsa jin. Jadi kadang-kadang kita merasa dada sesak, perut sakit, atau pusing, atau mual, nah itu berarti ada tanda-tandanya. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang saya jelaskan tadi, jaga dulu, makan kurang, suara dan sebagainya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, jemaah sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, baik seputar materi yang boleh disampaikan tentang sihir, sebagainya akan menghormati yang ada yang berikan kesempatan untuk 3 orang penanya.
Waalaikumsalam. Dekati mic-nya biar kedengaran. Saya apakah sifat malas itu sebagian dari gangguan jin dan bagaimana cara mengatasinya atau memusnahkan? Apakah sifat iri, dengki, hasad dan menasib dan benci? Iya. Bagaimana cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kadang-kadang sifat malas itu gangguan dari jin, tapi tidak seluruhnya. Harus dicek dulu, dibacakan ayat ruqyah. Kalau dia ada reaksi, berarti itu dari jin. Tapi kalau tidak, berarti itu dari diri orang tersebut. Memang tipenya orang yang malas. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Bergaul dengan orang-orang yang semangat. Selalu baca Quran, mentadabburi artinya, puasa sunnah, hadir majlis taklim. Kemudian berdoa sebagaimana doa Nabi, wa'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Ya. Kalau kedua, sifat iri dan dengki itu memang kadang-kadang dari syaitan, membisiki kita di hati kita untuk iri dan dengki kepada orang lain. Gimana cara mengatasinya? Harus belajar sabar, harus belajar ikhlas, harus selalu mendoakan saudara kita dalam kebaikan. Ya, belajar ikhlas, belajar sabar, jangan melihat nikmat orang. Kalau Anda ingin bahagia, jangan sekali-kali melihat nikmat orang lain. Jelas? Kalau kita ingin bahagia, jangan lihat itu nikmat orang lain. Ya, Allah harus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, saya mau bertanya. Saya akan menjawab. Saya di sini kan orang akad, yang dimana saya selalu menangani masalah-masalah orang pada umumnya. Tetapi ketika di persidangan, saya dan tim itu, bahkan senior saya, ketika di pengadilan sendiri, terkadang mereka tidak bisa berbicara dan menjawab di depan majelis hakim. Solusinya dari Ustaz, mohon arahan. Itu diikat oleh syaitan. Lisannya diikat oleh dukun, maka dia tidak berbicara. Dia berbicara sesuai dengan apa yang dikehendaki dukun tersebut. Maka mereka itu wajib diruqyah dan diberikan amalan agar selalu terjaga. Seperti ketika mau ke persidangan, jaga wudu, baca ayat kursi, makan kurma ajwa dan lain sebagainya. Maka itu diikat oleh syaitan atau jin. Maka dia tidak berani berbicara atau tidak bisa mampu berbicara. Seperti orang kalau di depan umum tiba-tiba lisannya diam, ya bersuara, nggak bisa mengutarakan kalimat-kalimat. Tapi kalau di bawah panggung atau di luar itu biasa aja. Tapi giliran di panggung, pernah salah satu gubernur, beliau bercerita sama saya, dulu ketika di panggung beliau mau berbicara nggak bisa, itu suaranya hilang, sama sekali nggak bisa. Tapi pas turun dari panggung biasa aja. Nah, biasanya itu digunakan. Ya, maka wajib diruqyah atau bertemu dengan seorang peruqyah agar mereka diberikan pengarahan biar mereka selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana kalau kita mendapat darah dari orang yang kita nggak tahu, kalau dia bisa muslim atau non muslim, masyarakat itu kan bisa mengalir darah. Jadi bagaimana hukumnya kita menerima dan tidak tahu? Tidak ada masalah, kata ulama, donor darah itu dari muslim maupun muslim itu tidak ada masalah, tidak ada pengaruh. Ya, maka kalau kita donor darah dapat donor darah dari orang muslim itu tidak masalah. Atau kita berikan kepada orang muslim itu juga tidak ada masalah. Ya, sangat diperbolehkan, tidak ada larangan sama sekali. Ya, Allah. Waalaikumsalam. Saya sering mendengar dari pengajian-pengajian, kenapa di dalam WC ada setan gitu. Itu dalilnya dari mana, rujukannya kemana? Terima kasih. Jin itu berada di tempat-tempat kosong, kayak di gua, di hutan, tempat
WC. Kenapa? Nabi SAW mengajarkan apabila kalian masuk WC, baca doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Maka itu jadi dalil bahwasanya jin itu menempati WC atau kamar mandi. Tapi dijelaskan bahwasanya jin yang menempati kamar mandi adalah jin kafir, karena di situ tempat bagian kotor. Maka jin kafir menempati kamar mandi, WC. Tapi jin yang beriman menempati ruangan-ruangan yang lain. Dan itu doanya yang kita baca ketika masuk WC dari Nabi, itulah yang menunjukkan bahwa di kamar mandi ada jin laki-laki dan jin perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, saya Waalaikumsalam. tadi ya sangat tertarik sekali untuk ceramahnya saya. Dan jadi pertanyaan saya adalah, apakah kita bisa meruqyah diri kita sendiri beserta keluarga kita? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Justru sunnahnya meruqyah diri sendiri daripada diruqyah orang. Gimana caranya? Nabi SAW meruqyah dirinya, istrinya, cucu-cucunya. Sebelum tidur dia, kata Sayyidah Aisyah, setiap malam dia mengumpulkan dua tapak tangannya, beliau baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiup 3 kali, kemudian diusapkan ke kepala, wajah dan bagian yang disentuh oleh tangan. Ya, dan dilakukan oleh Nabi 3 kali sebelum tidur. Dan tadi saya jelaskan, jaga zikir pagi petang itu meruqyah diri sendiri juga. Ya, mempentingkan diri kita. Meruqyah keluarga itu dengan doa itu, mengambil gelas air, botol atau gelas, kemudian dekatkan ke mulut kita, kemudian bacakan Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi atau Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, surat Al-Baqarah 1 sampai 5, surat Al-Baqarah 102, ayat kursi itu ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita kasih anak kita, keluarga kita minum dari air tersebut. Kalau mau lebih efektif lagi, air yang dibacakan ruqyah ini dituangkan di dispenser. Nanti keluarga minum semua. Dan insya Allah kan ada perubahan di dalam diri kita. Ya, maka kalau ada anak kita yang aktif dan susah diatur dan lain, boleh dimandikan pakai daun bidara. Ya, daun bidara itu merendahkan anak yang sering aktif. Ya, Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Anak pengen bertanya, kemarin anak ada dengar katanya sebaik-baiknya jin adalah sejahatnya manusia. Apa? Sebaik-baiknya jin adalah sebaik-baiknya manusia. Mungkin mohon penjelasan dari Syekh. Iya, kadang-kadang syaitan nanti isiwan jin. Kadang-kadang manusia lebih kejam dibanding jin. Ya, karena kejauhannya dari Allah. Dan karena kadang-kadang syaitan itu mau pensiun. Apa aja katanya kesyaitanan, syaitan. Padahal itu kadang-kadang dari hawa nafsu kita sendiri. Jelas. Maka kadang-kadang manusia itu lebih jahat dari jin atau dari syaitan. Kadang-kadang syaitan itu atau jin itu masih ada kasih sayang, masih ada ini perhatian. Tapi kalau manusia ingin menjerumuskan kita dalam kebinasaan, ingin membunuh kita, ingin mencelakakan kita, itu kadang-kadang lebih kejam daripada jin atau makhluk-makhluk yang lain. Allah harus beliau dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa kita membaca-baca Al-Quran seperti ditiupkan ke air wudhu itu bukannya itu kalau membaca Al-Quran itu kan ya untuk dibaca tadabbur, dan ini bagaimana dengan yang apa yang meniup air atau ya untuk ruqyah biar kita tidak apa salah niat. Baru
Sahih Muslim, Abi Sa'id bin Khudri meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah, lalu dia sebut kalau meniup air atau meniup Nabi SAW, kalau lagi meruqyah istri dan cucunya ditiup. Maka ulama berkesimpulan boleh air itu ditiup karena itu terpengaruh dari bacaan. Maka itu boleh. Kenapa? Al-Quran itu memang diturunkan untuk ditadaburi, tapi juga obat. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan dari Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat, ya, dan rahmat untuk orang-orang beriman. Maka sepakat ulama boleh. Buktinya Rasulullah SAW pernah meruqyah orang. Dari Sa'id bin Khudri meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah, lalu Allah berikan kesembuhan. Ya, dan banyak sekali contoh-contohnya bahwasanya boleh membacakan ayat dengan ayat Al-Quran dan ditiup boleh. Ya. Di dalam buku saya itu saya jelaskan lebih detail juga secara logis. Dan beserta dalil-dalilnya agar orang bisa lebih menguasai, agar orang bisa lebih mengetahui. Tidak perlu datang ke ustaz, dia bisa meruqyah diri sendiri, meruqyah keluarga, meruqyah rumah, meruqyah anak yang sering nangis. Itu semua ada dalam kitab tersebut. Ya, Allah Maha. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa ciri-ciri rumah kita itu ada jihad kafir? Iya. Kedua, Saya tahu pertama dulu. Rumah itu kadang-kadang ada gangguan ya. Pertama, kita mendengar suara dan tidak ada rumah malam hari. Satu. Kedua, ordeng itu bergerak sendiri tanpa ada angin. Ketiga, dengar orang yang teriak-teriak, atau orang menangis, atau orang berjalan mendengarkan langkah kaki di atas, atau orang menangis atau memanggil kita, atau merasa aneh gitu, tiba-tiba ada pelak atau apa, ya itu diantara ciri-ciri rumah yang ada gangguan. Ya, dengar suara piring pecah, barang ada yang pecah, jelas ada barang pecah, bisa benar pecah, dan tidak ada di situ, nggak ada kucing, nggak ada orang. Satu, mendengar suara tangisan, orang berteriak, orang memanggil kita tanpa ada rupa, dan banyak sekali tanda-tanda yang lain. Dan di YouTube Irfan Hakim, Kak Irfan Hakim, itu di situ saya jelaskan cara meruqyah rumah sendiri. Ya, sama di YouTube beliau, saya mengajarkan gimana cara meruqyah rumah. Dan di RTV juga ada cara meruqyah rumah. Ya, yang kedua, amalan pada saat kita mau masuk ke rumah baru yang mana kosong. biasa ada tasyakuran, berasa bersyukur kepada Allah, undang tetangga, biar kenalan. Yang kedua, kita menyiram rumah tersebut, meruqyah rumah tersebut, dan di situ di YouTube ada juga, di Irfan Hakim juga ada cara meruqyah rumah, apalagi rumah baru, ya bisa antum lakukan insyaallah. Ya, Allah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Baik. Ini beliau kalau terakhir ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, jazakumullah khairan atas semua ilmunya. Pertama, yang kedua, mohon izin untuk bertanya. Pernah saya mendapatkan penjelasan dari sebagian praktisi ruqyah itu tentang bagaimana orang yang ketika diruqyah kemudian dia muntah-muntah gitu. Nah, salah satu yang dimuntahkan itu ada untuk paku atau untuk salib dan lain sebagainya gitu. Itu sebagian praktisi ruqyah ada yang membenarkan hal tersebut bahwa itu memang kiriman dari jin gitu ya, sebagai bentuk sihir atau dan lain sebagainya, atau apa namanya santet gitu ya. Tapi sebagian praktisi ruqyah malah apa namanya mengatakan bahwa itu dusta gitu ya. Itu cuma dusta dari dukun gitu. Kalau ustadz yang benar-benar ruqyah itu nggak ada namanya keluar paku dan lain sebagainya gitu. Itu bagaimana dalam hal ini menurut Syekh? Selama anak 11 tahun di Indonesia tidak pernah meruqyah orang dan keluar paku dan lain, maka anak tidak pernah melihatnya. Tapi kalau sampai anak melihat,
mau tidak mau kita percaya. Kenapa? Karena dukun itu luar biasa. Karena dia sudah kufur. Jadi selama saya rukyah nggak pernah ada begitu. Jelas, kecuali kalau antum melihat, baru kita bisa membenarkan atau bisa merustakan. Bisa terjadi, bisa, tapi jarang. Ya, seperti jin menculik manusia, ada, tapi jarang terjadi. Maka selama saya merukyah orang di Indonesia, tidak pernah saya menemukan hal demikian. Artinya apa? Saya berbicara apa yang saya lihat. Dan selama 11 tahun di Indonesia, tak pernah saya lihat. Tapi ada sebagian perukyah bercerita, saya tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Jelas? Baik, nama saya tentang praktisi rukyah juga ada sebagian yang praktek rukyah itu dengan memindahkan penyakit ke benda-benda tertentu gitu, memindahkan ke apa namanya buah kelapa atau ke ayam, itu bagaimana? Itu bukan praktisi rukyah. Walaupun berbusana Tidak, itu tidak benar. Tidak boleh kita melakukan hal demikian. Itu bukan rukyah. Artinya gini, dia menzalimi makhluk Allah yang lain. Apa manfaatnya Anda menzalimi makhluk Allah yang lain? Itu kan tidak boleh zalim. Dan kezaliman itu diharamkan. Maka yang itu tidak benar, tidak boleh dilakukan. Contoh memindahkan penyakit dari manusia ke binatang, ke kucing atau ke anjing, kambing, itu tak boleh. Karena dia mengganggu, menzalimi makhluk Allah yang lain, itu tidak boleh. Kezaliman itu diharamkan. Ya, Allah Jazakumullah. يا من هديتم للنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما